Akhirnya si Islam ini langsung sujud syukur. Selesai sujud syukur langsung ditunjuk. Kau bilang Tuhanku Allah tidak menolongku. Andai kata aku tidak sholat, tidak hanya kamu yang hilang, istri keluargamu sudah habis riwayatnya. Inilah hikmahnya kenapa aku sholat. Makanya kan pernah nunda sholat, Pak. Karena ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الغر المهجلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji dan syukur senantiasa terucap dari mulut kita orang-orang beriman. Dengan bersyukur kita bisa dan mampu memahami dan mengetahui betapa semua yang kita miliki ternyata titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur kita paham ternyata semua ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, termasuk tentu kita semua ini milik Allah. Dengan bersyukur kita tahu diri, semua yang ada ini hanya hak guna pakai, hak pinjaman saja. Karena ketika terlahir tidak ada yang kita bawa. Ketika mati pun juga dalam keadaan yang sama. Maka bersyukur itu merupakan bagian dari tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang berimanlah yang tahu dan bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa terucap dari lisan kita orang-orang beriman. Allah kirim manusia terbaik. Allah kirim Rasul terbaik. Allah telah utus manusia terbaik. Allah sudah berikan kita kekasihnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat besar tidak lain adalah menjadi pengikut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bersolawat kepadanya, baik pada saat kita sholat, pada saat kita berbaring, kita duduk, kita berdiri, saat senang dan saat susah. Senantiasa lisan ini bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pengajian kita pada malam hari ini kita bicara sesuai dengan salah satu pertanyaan, salah satu dosa besar yang orang anggap biasa-biasa. Apa dosa besar itu? Salah satunya ghibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima la yakrahu.
membicarakan aib seseorang, yang kalau aib itu dibicarakan dan orang yang kita bicarakan tahu, pasti dia tidak senang aibnya dibicarakan. Betul? Bapak-bapak mau enggak aibnya dibicarakan orang lain? Mau? Enggak mau. Ibu-ibu gimana? Mau enggak kejelekan keluarganya dibicarakan oleh orang? Sama juga enggak mau. Maka ghibah bagian dari salah satu dosa besar yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara dosa dan pahala, Bapak Ibu, itu tidak kelihatan. Bapak-bapak pernah lihat pahala enggak? Apa bentuknya pahala itu? Enggak ada pernah kita lihat. Pernah lihat dosa enggak, Pak? Kayak apa bentuk dosa itu? Enggak bisa kita lihat, Pak. Tapi dua-duanya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita manusia. Kalau orang yang banyak pahalanya terasa di sini, Pak. Terasa nyaman, terasa tenang, terasa damai, terasa kebahagiaan yang terpancar dari pikiran dan perasaan karena pengaruh kebaikan, dan itulah pahala, Pak. Makanya Allah menyebut pahala itu dengan sebutan jaza. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, apa yang diperintah oleh Allah dan Nabi-Nya, maka balasannya juga jazaul ihsan, kata Allah. Bagaimana bentuk pahala itu? Salah satunya perasaan nyaman, perasaan tenang dalam hidup. Itu pengaruh pahala, Pak. Tapi sebaliknya pengaruh dosa itu, salah satu pengaruhnya dosa itu merasa tidak tenang dalam hidup. Kalau orang Jawa bilang gemerungsung, pikirannya ruwet, perasaannya enggak karu-karuan. Bukan karena enggak punya uang, bukan karena tidak ada makan dan minum yang dia miliki, bukan karena tidak ada nikmat yang ada pada dirinya. Anaknya sehat, anaknya berprestasi, istrinya pun juga taat, melayaninya tiap saat, keluarganya baik-baik saja. Tapi karena banyak dosa yang dia perbuat dalam hidupnya, merasakan ketidaktenangan dan ketidaknyamanan dalam hidup. Itu akibat dosa itu. Maka sebab itu, setiap khatib baca khutbah, salah satu rukun khutbah itu, khatib menyampaikan wasiat takwa. Apa takwa itu? Masih ingat? Takwa itu bukan takut istri tua. Bukan, maaf. Takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Berupaya untuk menguatkan dan memaksimalkan dalam kebaikan kepada Allah dan Nabi-Nya, dan berupaya juga mengurangi, meniadakan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu takwa. Maka salah satu takwa yang harus kita hindari apa? Perbuatan bermaksiat kepada Allah maupun kepada manusia. Salah satu dosa yang kita bicarakan saat ini adalah ghibah. Karena hampir tiap saat, tiap waktu, tiap tempat, dan tiap kesempatan selalu saja kita bicarakan masalah ghibah ini. Masalah aib dan kesalahan orang lain. Kalau kita berdua temanya apa? Orang lain. Kalau kita bertiga temanya apa? Aib dan kesalahan orang yang kita tidak senangi. Apalagi sekali lagi yang kita bicarakan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, dan yang tidak menyenangkan itu aib orang yang kita tidak senangi dalam hidup. Masya Allah, ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan. Mendengar ada si A yang kita tidak senangi, oh
dapat asupan gizi untuk bicarakan orang. Betul apa tidak? Kenapa ini terjadi? Karena memang itu yang kita gandrungi dalam hidup. Di masyarakat itu ada 3 macam manusia. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang munafik. Kalau yang baik, jangankan kita melakukan yang tidak baik atau melakukan kebaikan. Yang tidak baik saja dianggap baik karena dia senang sama kita. Ya apa tidak? Pokoknya apa saja yang kita lakukan, termasuk keburukan, pasti dia dukung. Kenapa dia dukung? Karena dia senang sama kita. Tapi sebaliknya, kalau dia sudah benci sama kita, kalau dia sudah dendam sama kita, kalau dia tidak senang dengan diri kita, jangankan kita bikin dosa, bikin kesalahan, kita melakukan kebaikan saja tetap dianggap tidak baik karena dia tidak senang kepada kita. Betul? Itulah sifat subjektif manusia, Pak. Itu senantiasa ada dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bertetangga. Di mana saja akan ada 3 kelompok ini. Yang senang, yang tidak senang, yang ketiga kelompok munafik. Di depan kita baik, di belakang dia menggunting kayak gunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, sopannya luar biasa. Tapi ternyata mau menjatuhkan sahabat dan kawannya. Banyak sekarang kan? Sebab itu masuklah barisan orang-orang yang cinta kepada kebaikan dan ketaatan. Kita bergibah itu tidak ada manfaatnya. Apa untungnya kita bicarakan orang lain? Ketika baginda Rasul Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, ada orang disaksikan panjang lidahnya, digunting dengan gunting api neraka, disambung lagi oleh Allah, digunting, disambung, digunting, disambung, digunting. Liyazuqul azab, kata Allah. Merasakan pedih dan sakitnya azab Allah. Kenapa dia panjang lidahnya? Karena semasa hidupnya di dunia, buah bibirnya cuma aib orang. Zikir wiridnya bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tentang kejelekan orang-orang yang tidak dia senangi. Sebab itu saya berharap dan kita memang sangat berkehendak dalam hidup kita ini supaya merubah perilaku. Jangan sampai kebencian justru mewarnai kehidupan kita. Tertutup pintu hati kita dengan membenci orang lain yang ada di sekitar kita ini. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita. Apa kata Nabi? Sebaik-baik manusia, dalam hadisnya dijelaskan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, kata Nabi, 2 yang harus dijaga. Pertama, falyakul khair, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik, memberi nasihat, memberi arahan, mengucapkan kalimat yang menyenangkan dan membahagiakan, bikin orang senang, jangan bikin orang susah. Kalau tidak mampu mengeluarkan nasihat kalimat yang baik, liyasmut, lebih bagus diam. Diam itu mas, daripada kita ikut cawe-cawe, memanas-manasi keadaan, atau dengan lisan kita ini bisa membuat luka hati dan perasaan manusia. Sesungguhnya kita sudah menzolimi orang lain dalam hidup ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka hindarkan diri dari kebiasaan bergibah, mengucap, menyebut hal-hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain dalam hidup. Apalagi sekarang ini dengan perangkat modern seperti HP yang ada Androidnya ini, tiap hari Masya Allah di grup Facebook, grup WhatsApp, apalagi di situ banyak sekali kita lihat, kita baca, kita dengar kalimat-kalimat hujatan, caci maki kepada kelompok-kelompok tertentu. Ini bahaya.
Dan kalau tidak terkendali bisa kita sebar pertikaian dan permusuhan. Makanya jangan jadi tukang kompor. Ya. Ngompor-ngompori orang. Jangan jadi tukang kipas. Kalau tukang kipas sate enak ya. Kipas sana, kipas sini, bakar sana, bakar sini, panas sana, panasin sini. Kau manasin lauk enak, bisa dimakan. Kalau manas-manasin orang supaya berantem, bertengkar, nauzubillah ya. Apalagi di televisi itu yang namanya infotainment, itu yang laku Pak. Silet, was-was, apalagi namanya? Ya, hotspot, kiss, apalagi? Dan Masya Allah itu yang ratingnya tinggi sekali. Aib artis di Jakarta yang maaf-maaf dia selingkuh, dia jual diri, dia dagang diri, itu semua orang tahu Pak. Ini dahsyat bagaimana fitnah akhir zaman ini. Oleh karenanya orang-orang beriman semestinya dia hindarkan diri dari dosa ini Pak. Karena dosa ini kalau terus-menerus dilakukan bisa menghapus pahala kebaikan kita. Saya pernah sampaikan dalam pengajian-pengajian lalu bagaimana Allah menjelaskan wa qadimna ila ma amilu amalan faja'alnahu haba'an mansura. Kita menyangka dengan kebaikan yang kita lakukan kekal pahalanya. Pahala sholat kekal, pahala haji kekal, pahala umrah kekal, pahala sedekah kekal, pahala ngaji kekal, pahala silaturahim kekal. Padahal kata Allah haba'an mansura, seperti debu yang nempel di tangan, ditiup angin, hilang tanpa bekas. Apa yang hilang? Pahalanya. Seperti debu yang nempel di tangan lalu ditiup oleh angin dan lalu habis pahala itu. Habis karena apa? Habis karena gibah. Ngajinya 1 jam, ngomongin orang 2 jam, tekor. Ya Bu, kalau kita laki-laki mulut kita cuma 1 Pak. Tapi maaf-maaf perempuan mulutnya 2. Mulut atas sama mulut bawah. Ngomongin orang jarang, zikirnya panjang, wiridnya khusyuk, sholatnya mantap. Tapi Masya Allah mulut bawahnya diobral di mana-mana. 100.000 ya Pak, 200.000 ya. Maaf-maaf kan. Tapi kadang mulut bawahnya mampu dia jaga, dia pelihara. Tapi mulut atasnya nyerocos saja. Bikin sakit hati, bikin sakit perasaan. Ada seorang istri, suaminya kerja telat pulang, ngomel. Di rumah ngomel. Istrinya, ya itulah. Di jalan diajak jalan-jalan, suaminya ngomel. Heran saya perempuan zaman ini kan. Akhirnya 1 hari dibawa sama suaminya supaya nggak ngomel lagi. Dibawa ke toko emas, kamu tuh beli aja, mau beli apa kamu? Beli cincin emas saya belikan, kalung emas saya belikan, rantai emas saya belikan, dibelikan sama suami. Diajak makan sama suaminya. Apa yang terjadi? Lagi makan sama suaminya masih sempat ngomel juga. Dibelikan emas tapi hanya beberapa gram, dibilang gitu. Udah dibelikan masih ngomel juga. Bawa makan, saya kira bawa makannya ke itu restoran mahal, ternyata hanya di lesehan murah, ngomel juga. Akhirnya habis makan suaminya nggak betah, diajak jalan-jalan di taman. Kebetulan di taman tuh ada sumur, didoronglah istrinya masuk di sumur itu Pak. Begitu masuk sumur ya syukur, kata suami udah berhenti, ada yang ngomelin saya sambil merokok, dia bersiul. Tiba-tiba dari dalam sumur keluar jin Pak. Lalu kaget suaminya ini. Kamu siapa? Saya jin.
Kenapa kau keluar? Saya sudah 150 tahun dalam sumur. Kenapa keluar? Ada perempuan ngomel dalam sumur katanya. Jin saja nggak betah ya. Tapi ibu-ibu maaf, ini jarang ngomel yang di masjid kita ini ya. Maksudnya apa? Ya kurangi membicarakan aib suami, aib keluarga, aib orang lain. Kurangi bicara. Karena sesungguhnya bicara itu lebih banyak dosanya ketimbang pahalanya. Apa kata Nabi? Man kathura kalamuhu kasura khata'uhu. Man kasura khata'uhu kathura zunubahu. Wa man kasura zunubahu fahuwa finnar. Siapa yang banyak omongnya pasti banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya pantasnya kata Nabi di neraka itu. Gara-gara ucapan menyinggung hati, menyayat perasaan, mengucap aib orang lain itu malu, orang lain itu hilang kehormatan dan harga dirinya, tidak lagi dipercaya di keluarga dan di masyarakatnya gara-gara ucapan yang tidak bertanggung jawab. Itu yang namanya ghibah, Pak. Kita kalau luka lantaran pisau masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau kita luka lantaran ucapan, kemana obat untuk dicari kecuali minta maaf? Kecuali minta maaf, Pak. Tapi hari ini orang rasa-rasanya tidak nyaman, tidak merasa bahagia kalau tidak membicarakan kesalahan orang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya mudah-mudahan yang hadir jangan begitu ya. Jangan begitulah ya. Karena apa? Nanti di akhirat mulut orang-orang yang suka bergibah ini, dari dalam mulutnya kata Nabi keluar api dan nanah. Baunya jarak 1000 tahun akhirat sudah tercium bau seperti bau bangkai, menyengat. Allahu Akbar. Beberapa waktu yang lalu ada tentara, Pak. Tentara ini waktu dia latihan, lalu dia kesasar, mati. Dicari jenazahnya sampai hampir 1 bulan baru ketemu. Ketika ketemu yang luar biasa, jasad tentara ini masih utuh, lengkap pakaiannya, badannya masih utuh seperti baru meninggal 2-3 hari, padahal sudah 1 bulan. Yang hebat lagi utuh badannya, tidak mengeluarkan bau busuk. Kita manusia kalau sudah mati seminggu sudah perut kita ini meledak. Ya, mata kita ini sudah hancur. Udah di situ cacing ulat sudah menggerogoti badan kita. Ini 1 bulan Pak nggak apa-apa badannya, jenazahnya. Lalu ditanya oleh komandannya, keluarganya, apa ibadah, keistimewaan ibadah yang dilakukan oleh bawahan saya ini? Keluarganya bercerita, ini saudara kami ini dia jarang membicarakan aib orang. Kalau dia mendengar orang lain bicara tentang si A, dia pergi. Dia mungkin tidak bisa memberikan nasihat, tapi ketika ada orang lain berbicara tentang aib orang lain, dia tinggalkan majelis itu. Makanya di dunia saja Allah jaga jasadnya, padahal bukan ulama, bukan tuan guru, bukan orang soleh, dalam artian dia bukan orang yang sangat taat melaksanakan ibadah, tapi dia sanggup menahan lidahnya untuk tidak berkata-kata keji dan kasar, maka jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kepada para jamaah, bagian dari jihad kita dalam hidup ini menjaga lisan. Kata pepatah, mulutmu harimaumu. Betul. Kenapa dikatakan mulutmu harimaumu? Ya banyak orang berantem karena ucapan. Banyak orang bersuara kasar karena apa? Karena dia tidak bisa mengendalikan lisannya. Lisan ini soghirul jismi kabirul jurmi, kecil bentuknya tapi besar pengaruhnya. Tuh, masih ingat Ahok yang mengatakan surah Al-Maidah ditipu oleh surah Al-Maidah, padahal didukung oleh partai besar,
dengan uang banyak, dia sombong dan aku, dia sebut, dia lecehkan ayat Allah, akhirnya ditenggelamkan sampai saat ini oleh Allah. Ya apa tidak? Bagaimana seorang artis Nikita Mirzani, ya, orang bilang dia cantik, saya nggak pernah mengatakan dia cantik. Lihat wajahnya saja saya mau muntah kan. Bagaimana sombong dan angkuhnya, melecehkan para habaib, melecehkan ulama, melecehkan agama dan lain sebagainya. Siapa yang senang sama dia hari ini? Hampir tidak ada yang menyukai dirinya kecuali orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bagaimana seorang pejabat tinggi negara yang justru mengatakan apa dia bilang, Islam ini adalah musuh Pancasila. Pernah dengar itu? Ya enggak? Nggak bisa jaga mulutnya orang ini. Akhirnya apa? Akhirnya dia dibenci oleh umat Islam se-Indonesia, bahkan sedunia ini. Jadi gara-gara ucapan, Pak, yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali. Oleh sebab itu, memang salah satu yang berat dalam hidup kita mengontrol lisan, mengontrol ucapan, mengeluarkan kata-kata. Karena kalau sudah keluar kata-kata itu nggak bisa ditarik. Berapa banyak sekali lagi orang putus silaturahim, putus persahabatan, hancur kehormatannya, sudah tidak saling tegur sapa, kebenciannya luar biasa akibat ucapan yang tidak bisa terkontrol. Jangan sampai dosa ghibah ini menular kemana-mana, apalagi itu menjadi bagian dari kebiasaan yang tidak baik yang kita lakukan dalam hidup. Allah menjelaskan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mengandung nasihat, ucapan yang bermanfaat jauh lebih baik daripada sedekah, walaupun sedekah itu besar pahalanya tapi menyakiti perasaan orang yang nerima sedekah itu. Kalau mau dekat-dekat lebaran, apalagi sudah masuk puasa, banyak orang-orang kaya di Jawa itu, dia berzakat itu dengan cara orang dari sejak subuh sampai siang kumpul, ada yang mati, ada yang pingsan. Pernah dengar di TV kan? Gara-gara dia bayar zakat, sombong sekali orang itu ya. Walaupun maaf mungkin tidak niatnya menyelecehkan, tapi dengan bahasa tubuhnya dia lecehkan fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Maka berkata-kata yang baik sesungguhnya bagian dari ciri keislaman dan keimanan seorang hamba. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya tidak ada hamba yang pernah disakiti, belum pernah dia mengucap kalimat kasar kepada orang lain, padahal Nabi dikasari, Nabi dizolimi, Nabi kita Masya Allah bagaimana dia diusir, dikhianati, dizolimi, bahkan banyak sekali perilaku-perilaku yang tidak terpuji oleh kafir Quraisy, tapi Nabi lebih besar maafnya ketimbang marahnya. Sementara kita lebih besar marah kita ketimbang maaf kita. Ya apa tidak? Salah saudaranya 2 tahun yang lalu sampai saat ini nggak tegur sapa. Kalaupun ketemu pada Idul Fitri, ya jabat tangan juga, tangannya bersentuhan tapi mukanya ngelengos. Itu kan? Ini terjadi dalam hidup kita. Gara-gara beda organisasi nggak tegur sapa. Ada di Lombok ini kan, sama organisasinya, sama mereknya, sama namanya, sama papuk baloknya, tapi nggak pernah tegur sapa. Ada apa ada? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti air dengan minyak. Padahal jargonnya iman takwa. Iman takwa. Apa bentuk takwa itu? Kata Allah, wal afina 'anil nas, maafkan orang. Tapi kenapa tidak bisa saling memaafkan? Karena maaf beribu maaf dalam hati sudah berurat, berakar yang namanya kebencian itu. Bencinya itu udah mengakar kayak pohon beringin itu, udah besar, Masya Allah.
Bahaya, Pak. Sangat bahaya. Makanya hati itu kalau lembut gampang menerima kekurangan orang lain, gampang memaafkan orang lain, gampang menerima perbedaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, salah satu tujuannya apa? Menjadi rahmah bagi lingkungan. Menjadi rahmah apa? Menebar kebaikan, jangan menebar kebencian. Jangan menebar permusuhan. Coba lihat di NU ini kan ada rantai itu Nahdlatul Ulama. Rantainya itu longgar kan. Maknya apa? Menerima perbedaan. Gak apa-apa you dengan kelompokmu, dengan pemahamanmu, dengan organisasimu, dengan keyakinanmu, gak apa-apa. Bertoleran, bertasamuh. Jangan ada kebencian, jangan ada permusuhan, jangan ada dendam. Kita ini saudara, saudara seiman, saudara sebangsa dan setanah air. Longgar. Semua ini saudara. Makanya kenapa persaudaraan itu sangat penting dalam Islam? Karena salah satu pertanyaan malaikat yang ditanyakan ketika orang telah meninggal dunia, apa itu? Waman ikhwanuka. Betul. Ini soalnya sudah bocor saya. Udah dikasih tahu soalnya, udah dikasih tahu jawabannya juga. Siapa saudaramu? Yang ditanya bukan saudara sebangsa, bukan saudara setanah air, bukan saudara senasab, bukan saudara sekandung, bukan saudara seetnis, sekelompok, seorganisasi, sepemahaman, tidak. Saudara yang dimaksud adalah saudara seagama. Inilah saudara yang sesungguhnya. Maka Allah menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu dari jamak, dari kata-kata akhun. Akhun itu saudara. Jamaknya akhun. Ya. Apa jamaknya? Akhwat. Orang yang sama akidahnya, orang yang sama syahadatnya, orang yang sama gerakan sholat dan bacaan sholatnya, orang yang sama kiblatnya, orang yang sama kitab sucinya, itu saudara namanya. Frekuensinya sama, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya itu yang kita jaga, itu yang kita pelihara. Pelihara ini baik-baik, jaga itu bagus-bagus. Karena dari dunia sampai akhirat kita bersaudara karena Allah. Kalau enggak karena Allah, Pak, capek kita dalam hidup ini. Kita yang hadir ini kan enggak ada yang sama, Pak. Potongan kita enggak ada yang sama. Imam kita, lihat potongannya. Ada enggak duanya di dunia? Ya enggak? Belum tuh. Pernah enggak cari model seperti ini? Mau muter di mana-mana enggak ada model seperti ini. Cuman satu-satunya, Pak, di Pok Pampang ini. Kalau ada bisa kita tukar, kita bisa beli kan? Enggak ada, Pak. Ini salah satu bentuk kekuasaan Allah. Diciptakan kita berbeda, Pak. Rambut sama hitamnya, tapi cara berpikir orang siapa yang tahu, ya enggak? Kalau baju seragam bisa diseragamkan. Seragam tentara hijau semua kan? Seragam polisi coklat semua. PNS sudah jelas seragamnya kan? Baju bisa diseragamkan, tapi pikiran, keyakinan, pemahaman gak bisa diseragamkan, Pak. Makanya Allah melarang kita wala tuzakku anfusakum. Jangan kau merasa benar sendiri, jangan kau merasa hebat sendiri, jangan kau merasa alim sendiri, jangan kau merasa bagus sendiri. Wa'alamu bimanittaqo, aku lebih tahu siapa yang paling baik. Sekarang ini kan lagi rame di mana-mana penolakan kepada as-sunnah itu ya. Di Mamban kemarin demo, tapi demo damai lah ya. Kenapa? Bukan karena berbeda, Pak. Karena kadang-kadang kita tidak mampu menunjukkan dalam perbedaan itu bertoleransi terhadap saudara-saudara kita yang lain. Karena kita umat Islam ini beragam alirannya, beragam pemahamannya. Ada yang usolli, ada yang enggak usolli. Kalau kita usolli kan, usolli itu bukan niat, lafaz niat.
Kenapa kita pakai usolli, Pak? Kalau nggak pakai usolli, takutnya kita bingung. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begitu membaca doa iftitah, kabiran walhamdulillahi katsira. Ini sholat sunat apa sholat wajib? Ya kan? Makanya kita pakai usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati. Ini imaman atau makmuman? Oh, ini saya jadi imam, imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Makanya dalam kitab-kitab Melayu ada namanya kasat ta'arat ta'in. Ya kan? Ini sholat sunat atau sholat wajib? Kasat. Ini makmuman atau imaman? Ta'arat. Ta'yin, ini berapa rakaat? 2 rakaat atau 3 rakaat? Harus diucap. Lafaz niatnya diucap supaya menguatkan niat dalam hati. Tapi kalau enggak, Allahu Akbar subuh atau sholat sunat subuh, kan bingung kita kan? Makanya ada lafaznya. Jadi yang benar yang mana? Yang enggak usolli benar, yang pakai usolli benar, yang enggak benar yang enggak sholat. Kita waktu sholat subuh itu selalu doa, Pak. Doa kunut itu, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu doa, Pak. Salah satu doa yang terakhir, wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkan kami dari apa? Dari takdir yang tidak baik. Kita bisa menolak takdir yang tidak baik itu dengan berdoa kepada Allah. Ada kisah, Pak. Ada pengusaha ini berangkat menuju bandara. Begitu lewat dekat bandara, kira-kira 15 menit menuju bandara, sudah ada suara azan. Lalu disuruh sopirnya untuk mampir sholat subuh. Tapi temannya sama-sama pengusaha yang kebetulan beda agama, ini tinggal 15 menit pesawat kita. Ini kita telat. Kalau kita telat nanti hancur proyek besar yang akan kita tanda tangani. Gak apa-apa, saya sholat dulu. Ini yang menyebabkan orang Islam gak maju-maju. Kamu gak on time katanya, ya kan? Nantilah sholat, kan bisa kamu besok sholat katanya kan? Tapi teman bos ini taat. Sampai dia di masjid ambil air wudu, sholat sunat 2 rakaat, lalu sholat subuh. Selesai sholat subuh dia zikir, dia berdoa, langsung berangkat. Begitu nyampe bandara, pesawatnya sudah take off. Tambah jengkel temannya yang kafir. Apa gue bilang, Tuhan yang kamu sembah saja gak bisa nolong kita. Habis sudah ikhtiar kita, habis sudah rencana besar kita. Sambil ngomel teman-temannya ini ya, akhirnya dia diam saja. Semua urusan Allah yang Maha Tahu. Saya beribadah, itu bagian dari kewajiban saya selaku seorang hamba. Urusan takdir, urusan dengan Allah. Akhirnya dia pulang. Begitu nyampe di hotel, dibanting tasnya sama si kafir ini, ngomel lagi, marah. Inilah karena kamu sholat. Kalau kamu gak sholat, aman kita sampai di tujuan. Urusan beres, kita dapat untung besar. Begitu dia setel TV, lalu ada breaking news. Pesawat dengan nomor penerbangan dari New Delhi menuju Washington DC, Amerika Serikat, beberapa menit yang lalu meledak di udara. Semua penumpangnya mati, tidak ada yang selamat. Akhirnya si Islam ini langsung sujud syukur. Selesai sujud syukur langsung dia tunjuk. Kau bilang Tuhanku Allah tidak menolongku. Andai kata aku tidak sholat, tidak hanya kamu yang hilang, istri keluargamu sudah habis riwayatnya. Inilah hikmahnya kenapa aku sholat. Makanya jangan pernah nunda sholat, Pak. Karena ternyata Allah punya rencana. Kita punya rencana, tapi yang paling bagus punya rencana hanya Allah itu. Oleh karena itu, sesungguhnya apapun kebaikan yang kita lakukan, pertama kebaikan itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Kedua, kebaikan itu akan menghapus dosa. Yang ketiga, kebaikan itu akan mendatangkan pertolongan Allah dunia akhirat, Pak. Ada satu kisah terjadi pada zaman sahabat. Sahabat ini Allahu Akbar. Apa sahabat ini? Biasa sahabat Rasulullah, dia rajin ibadah, dia rajin sholat berjamaah di masjid. Tapi sahabat ini, Masya Allah, bagaimana caranya dia miskin? Kalau kita bagaimana cara kita kaya kan?
Maka semua harta bendanya digunakan untuk membeli korma yang sudah busuk. Bayangkan itu, ada nggak orang Islam macam itu hari ini? Niatnya supaya miskin, Pak. Ketika semua harta bendanya, uangnya, dinarnya, dirhamnya digunakan untuk membeli korma busuk, dia bilang, alhamdulillah saya sudah miskin, nggak ada yang menghalangi saya ibadah, katanya. 3 bulan kemudian datang utusan raja dari Yaman. Di Yaman ini terjadi wabah, ya kayak wabah COVID-19 lah ya. Lalu utusan dari Yaman ini bilang, penyakit yang ada di Yaman itu hanya bisa diobati dengan korma busuk. Siapapun yang ada di kota Madinah ini yang menyimpan korma busuk, kami akan bayar 3 kali lipat. Penduduk Madinah bilang, semua korma busuk kami sudah jual kepada sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf. Dicari Abdurrahman bin Auf, ketemu, akhirnya dikasih tahu, di Yaman ini sedang menyebar penyakit menular. Kata tabib, dokter di sana hanya bisa diobati dengan korma busuk. Penduduk negeri, penduduk Madinah bilang, engkau yang sudah memborong semua korma-korma busuk itu. Iya. Kenapa kau borong? Supaya saya miskin. Kenapa kau niat miskin? Supaya saya tidak berhalang ibadah kepada Allah. Tapi kami boleh nggak memborong? Kami akan bayar 5 kali lipat. Dia nggak ingat. Untungnya dia ingat kalau dengan cara itu dia beramal untuk menolong penduduk Islam yang ada di Yaman. Di samping niatnya menolong, dikasih 5 kali lipat keuntungan dari jual korma busuk itu. Betapa Allah ini luar biasa ya. Makanya Bapak Ibu, di samping kita dilarang bergibah, kebaikan kita tidak membicarakan orang lain, 2 keuntungannya. Keuntungan pertama, Allah jamin kita masuk surga. Keuntungan yang kedua dibagi 2. Apa dibagi 2? Diampuni dosa-dosa kita. Allah akan datangkan pertolongannya manakala kita berhenti mengucap aib dan kesalahan orang lain. Sanggup? Makanya kalau Bapak Ibu misalnya di jalan raya ngelihat ada rumah belum jadi, jangan didoain, syukur lo. Ya, bikin rumah besar-besar nggak punya uang, sombong lo. Pantas nggak jadi-jadi. Jangan bilang begitu, Pak. Karena setiap doa yang kita ucapkan kembali kepada kita, bilang aja lah, mudah-mudahan rumahnya cepat selesai, dilapangkan rezeki oleh Allah. Begitu Bapak berdoa untuk orang itu, sesungguhnya Bapak berdoa untuk diri sendiri. Saya juga begitu. Datang kemana pengajian, masjidnya belum selesai, saya nggak bilang, ini orang hanya 15 orang bikin masjid lantai 5. Nggak bakalan selesai, kan ngomong gitu saya. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki penduduk ini, masjidnya selesai supaya lebih khusyuk ibadah. Ya kan? Begitu saya selesai berdoa, masjid saya duluan selesai ditolong oleh Allah karena niat saya baik, ucapannya bagus. Maka setiap kali ucapan yang baik yang kita keluarkan untuk orang lain, sesungguhnya doa itu akan kembali kepada diri kita. Kalau ada orang sakit, doain, Pak. Kalau ada orang susah, doain, Pak. Kalau ada orang pecah belah dengan keluarga, doain supaya bersatu, Pak. Karena sesungguhnya doa yang kita panjatkan, Allah ijabah bagi kita dalam hidup. Insya Allah. Maka pengajian kita kesimpulannya, pertama, berhenti bergibah. Karena gibah itu dosa besar. Bisa menghapus pahala kebaikan kita lantaran gibah. Gibah itu lahir karena faktor kebencian, karena faktor dendam, karena faktor ketidaksukaan, atau karena kita hasad alias dengki kepada orang lain yang diberikan kelapangan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.